Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa majid ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ajma'in wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmatul Islam, nikmatul iman, sebaik-baik nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita, panjangkan umur kita, jadikan iman dan Islam kita terus menempel dalam diri kita, dalam hati kita sampai akhir umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan dan saya ta'zimi guru kita bersama Ayahanda Al-Habib Hasan bin Ja'far bin Umar bin Ja'far As-Sagaf, dan saudara-saudara beliau Habib Abdullah, Habib Qasim, dan seluruh habaib, para asatid, para kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Duduknya kita di sini, hadirnya kita di sini tidak diragukan lagi bahwa di sini tempat hujannya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh sebagian ulama, inda dzikrus sholihin tanzilur rahmah. Jika kita menyebut nama-namanya orang soleh, maka turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kaifa dzikru aslahus sholihin sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kita menyebut pimpinannya orang soleh, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita duduk di sini menjalankan satu perintah yang mana Khalik dan makhluk mengerjakan perintah tersebut. Disebutkan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi, tapi Allah ngasih pelajaran dulu, ngasih wanti-wanti kepada kita dulu bahwa Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istilahnya ngasih contoh. Allah merintahkan kita di dalam Al-Quran untuk sholat, tapi Allah tidak sholat. Allah merintahkan kita di dalam Al-Quran zakat, tapi Allah enggak zakat. Allah memerintahkan kita di dalam Al-Quran untuk berpuasa, tapi Allah tidak berpuasa. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ngasih contoh dulu bahwa Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sighahnya yusallun fi'il mudhari', berarti senantiasa dan selalu Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ditanya Allah sekarang lagi apa? Jawab aja, Allah Subhanahu wa taala lagi solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian apa faedahnya Allah Subhanahu wa taala ini memberikan contoh kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, yang notabene malaikat ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hidupnya, selama hidupnya berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa faedahnya Allah Subhanahu wa taala ini berikan kepada kita contoh dulu ketika memerintahkan kepada kita untuk bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, menunjukkan kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam itu ketika diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala, itu terakhir beliau bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, ini kok kau tahu namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini padahal saya belum menciptakan Muhammad.
Kata Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ya Allah, ketika engkau menciptakan saya, ketika engkau memberikan saya ruh, indera pertama saya yang saya lihat lewat mata, di tiang-tiang surga tertulis nama Allah dan Muhammad. Buka mata Nabi Adam lihat Allah Muhammad, Allah Muhammad. Ini tidak mungkin ada satu nama yang disandingkan di samping nama Allah Subhanahu wa taala melainkan orang khusus. Kata Allah Subhanahu wa taala, betul. Dan saya titipkan nur Muhammad di sulbi Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Makanya manusia menjadi khalifah Allah di muka bumi dan sebaik-baik kesempurnaan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk sholawat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat. Sholawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu rahmat. Yang jadi pertanyaan, rahmat buat siapa? Kalau rahmat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul tidak butuh rahmat. Rasul itu rahmat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Wujudnya Rasulullah itu sudah rahmat buat kita semua. Rahmat buat siapa? Rahmat buat orang yang baca sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, sholawatnya malaikat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa wujudnya? Berupa istighfar. Salawatnya malaikat kepada Rasul berupa istighfar. Istighfar buat siapa? Malaikat tidak butuh istighfar. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu dari awal diciptakan sampai nanti yaumil qiyamah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar buat Rasulullah. Rasulullah maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan salah dan perbuatan dosa. Istighfar buat siapa? Buat orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jaminan orang yang satu kali solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat rahmatnya Allah, dapat istighfarnya malaikat. Satu kali solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita duduk di sini berapa kali solawat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jaminan kita keluar dari majelis ini sudah pasti diampun dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebagai penutup, orang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala banyak jalur. Ada jalur orang masuk surga lewat sholat. Ada yang satu malam sholatnya 1000 rakaat seperti Zainal Ali Zainal Abidin alaihi salam. Ada yang masuk surga jalur puasa, 1 hari puasa, 1 hari enggak. Ada yang Senin Kemis istiqomah, ada yang istiqomah Daud, ada yang istiqomah puasa Ayyamul Bid dan lain sebagainya. Ada yang masuk surga lewat jalur sedekah. Makanya orang-orang kaya itu tidak usah banyak beramal-amal, banyak yang capek-capek. Sedekah itu jalur tercepat orang-orang yang punya uang banyak masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala lewat sedekah. Nah, kalau lihat potongan-potongannya panjenengan niki, nek sholat orang melebu, nek sholat tidak masuk. Ada yang semalam sholat 1000 rakaat. Ada tapi sedikit. Kadang kalau datang himahnya sholat 1000 rakaat, besoknya korting 500, besoknya korting 100, besoknya korting 50, libur 5 tahun. Nah, ada yang istiqomah puasa Senin Kemis. Masya Allah, nek punya hajat, kalau punya hajat luar biasa, nirakat. Tapi kalau sudah hajatnya disampaikan sama Allah Subhanahu wa taala lupa, ditinggal. Makanya kalau mau hajat doa kita ini langgeng terus, apa yang dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini langgeng terus, ya banyak-banyak bersyukur.
Jangan ketika dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala tirakatnya selesai. Tidak ada. Kalau kita lewat jalur masuk sholat susah, lewat puasa susah beb, lewat zakat susah beb, saya tidak punya uang. Sholawat sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jalur tercepat untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk surga itu gampang, tergantung kita mau apa enggak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali yang tidak mau. Illa man aba. Siapa yang tidak mau? Yang malas. Salat tidak mau, puasa tidak mau, sholawat tidak mau. Terus modal saya punya orang dalam beb, orang dalam bapakmu. Ada. Ulama-ulama terdahulu itu sampai sholat kakinya bengkak. Sayyidina Utsman bin Affan lihat Rasul makan sama Rasul, jadi mertuanya, jadi menantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, masih sholat sampai bengkak, takut sama azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kita la sholat wala puasa wala zakat, tidak mau datang majelis ilmu, rugi di dunia wal akhirah. Insyaallah sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.